Shalom Alivers, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam ibadah Youth Alive Online hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Buat teman-teman yang belum tergabung dalam ibadah Kul Online, dapat menghubungi di nomor bawah ini. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, dapat mentransferkan ke rekening BCA di nomor 4400303032 atas nama GBI Suropati. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Youth Alive di @alivemlg. Mari kita siapkan Alkitab kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Alivers, mari kita siapkan hati kita mau masuk dalam penyembahan, kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kami Bapa, dan jiwa kami benar-benar menyadarinya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan Yesus. Thank you Jesus, thank you Bapa. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Hanya Engkau Tuhan, selain Kau
sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan baganku tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan baganku tetaplah selama-lamanya. Tetaplah selama-lamanya. Tetaplah selama-lamanya. Kau baik Tuhan Yesus, haleluya. Kau tetaplah kami Yesus, Kau tetaplah kami Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Sekalipun haleluya, jiwa kami hancur, Kau tetaplah kami, Kau tetaplah kami Tuhan, Kau tetaplah kami Yesus. Oh Yesus, kiara payara posyanderane, kami bersyukur Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus, Allah kami, Kau Tuhan, Yesus. Iriara pasyandarare, kuriara pasyandarare, meskipun bumi berlalu, oh Kau tetaplah kami, Kau tetap mengasihi kami Tuhan. Kiara payara pasyandarare, mari angkat sembahmu, kita sama-sama sembah Tuhan. Kiara payara pasyandarare, kiara pasyandarare, haleluya. Kiara payara pasyandarare, mari sembah Tuhan dalam roh. Kiara payara kami sembah Engkau Tuhan dalam roh dan jiwa kami Bapa. Kiara payara Kiara oh Yesus, haleluya, haleluya. Kiara payara pasyanade, kiara payara dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami mau sembah Engkau Bapa, kami mau angkat tangan kami Bapa, kami mau naikkan ucapan syukur kami Bapa. Kiara payara pasyanade, kiara Kau Allah yang baik Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup kami Bapa. Kiara hanya Engkau Tuhan yang kami sembah, hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan.
kami mengasihi-Mu Bapa. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus telah lebih dulu mencintai aku. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus telah lebih dulu mencintai aku. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, hanya Engkau Tuhan, karena Yesus telah lebih dulu mencintai aku. Kami cinta Engkau Tuhan, kami cinta Engkau Bapa, kami mengasihi-Mu Tuhan, hanya Engkau dalam hidup kami Bapa, hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan. Yesus telah lebih dulu mencintai aku. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus telah lebih dulu mencintai aku. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus telah lebih dulu mencintai aku. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta. Kami mengasihi-Mu Tuhan, karena Yesus telah lebih dulu mencintai aku. Aku cinta Yesus, oh Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus telah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus telah lebih dulu, karena Yesus telah lebih dulu, karena Yesus telah lebih dulu mencintai aku. Haleluya, haleluya, Kau dahsyat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita, sebab Tuhan sudah mengganti setiap kesedihan menjadi tari-tarian. Amin. Woo!
kesedihan menjadi tari-tarian. Dia ubahkan setiap kedukaan menjadi sukacita. Amin. Mari nyanyikan lagu ini dengan sukacita. I feel the sweetness of His love piercing my darkness. I see the sun, the morning sun, as it usher in His joyful gladness. He's turned my morning into dancing again and lifted my sorrow. I can't stay silent. I must sing for His joy has come. Whoa, He's turned my morning into dancing again and lifted my sorrow. I can't stay silent. I must sing for His joy has come. I must sing for His joy has come. I must sing for His joy has come. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Shalom, teman-teman Live Malang. Senang banget bisa bareng-bareng lagi kita beribadah dan kita mau sama-sama duduk di kaki Tuhan, belajar dari Tuhan. Saya mau ajak kita berdoa terlebih dulu. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau tinggal dalam hadirat-Mu. Kami mau buka hati kami mau belajar daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh terima yang terbaik dari Tuhan dan kami sama-sama boleh terus menjadi penyembah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Hari ini saya mau ajak kita semua sama-sama belajar dari seorang Daud. Kita tahu kan kalau gereja kita itu visinya pemulihan Pondok Daud. Memang Daud ini seseorang yang agak susah ya cari satu kata yang menggambarkan Daud. Karena keren banget gitu ya. Sampai Tuhan sendiri ngomong di Kisah Para Rasul, aku buka dulu ya. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-22. Nah, oke. Dikatakan setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka, raja Israel ya. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa even Tuhan sendiri yang ngomong ya bahwa Daud itu berkenan di hati Tuhan. Dan Tuhan mendapati Daud bukan cuman ngenalin gitu loh kehendak Tuhan, tapi juga melakukan. Dan ini jelas ya bikin Tuhan tuh impressed sampai dicatat di Alkitab. Ya, dan Tuhan kemudian memilih Daud, memberikan janji kepadanya. Kalau kita lihat tuh di dalam ayatnya yang berikut, dan dari keturunannya lah dikatakan sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi salah satu alasan kenapa Yesus itu dilahirkan dari keturunan Daud, yaitu karena Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Nah, kenyataan bahwa sore ini, malam ini gitu ya, kalian bareng-bareng gitu dengan Alive ya. Kalau saya sih percaya banget kalian gak iseng. Kalian tuh gak coba-coba atau cuman mau ya ikut-ikutan. Enggak. Tapi pasti karena kalian tuh sangat mengasihi Tuhan. Kalian tuh mau bersungguh hati sama Tuhan. Dan ketahuilah bahwa ini adalah satu quality yang sebenarnya Tuhan tuh cari.
Tuhan tuh benar-benar impressed gitu dengan hal-hal seperti ini. Kalau kita ikut Pak Samuel ya, ikut Pak Samuel, dia lagi diutus nih sama Tuhan, ada satu kerjaan ceritanya ya. Kalian tahu kan, kami dulu ya dari Bandung suka ikutan tuh sama Om David ya kan. Nah ceritanya kita ikutan nih sama Om Samuel ya. Dia diutus Tuhan ya ke satu daerah yang lebih jauh dari rumahnya tentunya ya. Dia diutus ke rumahnya Pak Isai. Dan kemudian di sana dia harus cari seseorang yang katanya akan diurapi menjadi Raja Israel. Akan ditetapkan jadi Raja Israel gitu. Nah sampai di sana begitu dia masuk ke rumah ya, ke rumah Isai. Nah dia ketemu nih sama Eliab, anaknya Isai yang pertama. Gila keren banget dong, iya kan? Udah jelas kayaknya bodybuilding gitu ya. Dan ini kan dia ini kan tentara ya, jadi dia tuh adanya di army. Ya kebayanglah dari tinggi aja kan udah ada standar gitu kan. Terus dari sisi build-nya gitu kan udah asik banget gitu. Terus dia mikir kan, si Pak Samuel mikir, nah ini nih orang pilihan Tuhan. Tapi ternyata Tuhan bilang jangan ngelihat rupa dulu gitu. Aku nggak milih dia. Wah, taunya bukan dia. Nah kemudian lewat lagi adiknya Eliab. Ternyata juga bukan. Terus adiknya yang ketiga si Syama. Ternyata juga bukan. Padahal mereka ini semua ada di army. Ya ada di dalam arminya kerajaan. Orang-orang yang keren banget. Yang kalau berdiri aja kita udah gitu ya. Kayaknya wow jangan berdiri samping dia deh. Udah langsung kayak jatuh gitu kan. Ternyata Tuhan bilang bukan. Terus yang mana lagi? Ya kan. Nah udah dipamerin tuh semua anak-anaknya. Isai panggil semua anaknya. Tapi gak ada satupun yang Samuel ketemu bahwa ini dia gitu orangnya. Sampai akhirnya Samuel tanya, kamu ada anak yang lain lagi enggak gitu. Ada sih, tapi ya masih ya enggak lah yang itu anak masih enggak jelas lah ya. Dan dia juga masih ada di Padang ya, kebayang ya di Padang pasti punya bau matahari itu mah udah yakin deh. Bau matahari dan pasti bau kambing domba. Aduh udah kebayang gitu ya. Udah gak ada ceritanya muka pakai toner, gak ada deh jauh deh gitu ya. Tapi Samuel ngotot, enggak panggil dulu. Kita gak akan duduk makan walaupun ini udah mulai gelap gitu ceritanya sebelum dipanggil ya. Dan akhirnya datanglah Daud. Ya, Daud jelas gak masuk hitungan. Ya, sorry to say, ya siapa Daud gitu loh. Nah mungkin kalian juga berpikir begitu tentang diri kalian masing-masing. Aku nih gak diterima di Unibrau. Aku nih gak bisa, kayaknya dari nilai aku gak bisa deh masuk ke universitas negeri. Dan dari sisi fasilitas, ya udah aku juga gak masuk hitungan. Mohon maaf, ya aku juga gak, ya HP aku mungkin Androidnya juga gak yang terbaru kali. Dan aku rasa kayaknya dia deh yang bakal kepilih. Komunitasnya udah deh gak usah diceritain dari, ya lihat aja udah tahu kan komunitasnya kayak gitu loh. Ya mungkin orang terpelajar, orang pilihan. Ya siapa aku? Mungkin situasi yang sama gitu ya. Daud juga walaupun denger gitu. Ada sesuatu yang terjadi di rumahnya. Dia juga gak berani datang pertamanya. Tapi kemudian dia dipanggil dan akhirnya orang pergi jemput dia. Dan akhirnya waktu dia datang, Tuhan berfirman. Tuhan ngomong sama Samuel.
bangkit sekarang berdiri, ini dia, urapi dia. Nah, jadi ternyata ya semua yang dahsyat, semua yang hebat menurut kita belum tentu. Belum tentu itu yang menurut Tuhan oke punya gitu. Itu yang menjadi pilihan Tuhan. Nah, kita mau belajar dari Daud dalam waktu yang singkat ini ya. This is weekend. Saya berdoa kiranya waktu yang singkat ini ada sesuatu yang klik di hati kalian ya. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan, dikatakan di dalam 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-23, itu Saul kan panggil tuh Daud ya. Daud menjadi pelayan dari Saul ya. Saul panggil, waktu itu Saul adalah raja di Israel. Daud datang dan menjadi pelayannya Saul. Sebetulnya awalnya Saul tuh sayang ya sama Daud ya. Dan Daud itu menjadi pembawa senjatanya. Jadi menjadi PA gitu, personal assistant-nya ya. Dan kemudian dia bilang, udah deh biarin deh Daud layanin aku aja, deket-deket aku suka sama dia. Ayat 23 katakan, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Jadi ternyata ya di dalam kesendiriannya, di dalam kesepiannya, Daud itu mengembangkan apa yang ada padanya, yaitu dia ternyata punya talent untuk main kecapi. Ya, kecapinya jelas dong, nggak merek Yamaha kali ya, nggak merek Fender, Stratocaster atau apa. Tapi mungkin cuman kayak kayu-kayu doang. Terus itu mungkin senarnya adalah kulit binatang yang udah dikeringin gitu ya. Dijemur sedemikian rupa dan mungkin bunyinya nggak seindah kayak gitar kita zaman sekarang ya, apalagi harpa. Itu mah udah invention ya, udah penemuan lah istilahnya kalau zaman sekarang. Udah cukup modern banget. Tapi zaman itu gitu loh, mungkin hanya beberapa nada aja bisanya. Tetapi Daud main dengan begitu serius sungguh-sungguh, sehingga tiap kali ya ada roh yang hinggap pada Saul, dikatakan Saul itu dimainin kecapi merasa lega dan nyaman ya, sampai dia dibebaskan. Ada kelepasan. Nah, Daud kita nggak tahu Daud lesnya sama siapa, tapi yang jelas di padang penggembalaannya ya, dia nggak diem aja, dia belajar sesuatu ya. Dan kemudian kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat ke-34, waktu itu kan ceritanya Daud mau menghadapi Goliat ya. Terus Saul bilang, hati-hati loh, itu Goliat, itu prajurit keren itu, gitu. Nah, terus Daud bilang gini, aku biasa kok menggembalakan kambing domba. Kalau ada singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, tak kejar, tak hajar, tak lepasin domba itu dari mulutnya. Gitu ya. Dia bilang, kalau berdiri menyerang aku, kalau singa itu serang aku, tak tangkep janggutnya, tak hajar, tak bunuh gitu. Wah. Nah, jadi dia punya satu semangat, dia punya satu gairah ya, dan dia punya satu keyakinan ya. Teman-teman, apa sih yang jadi singa beruangnya kita? Coba apa? Kamarmu yang berantakan di rumah? Apa coba? PR fisika ya? Ya itu semuanya nyebelin dan itu semuanya tantangan. Itu semuanya wow gitu ya. Tapi seperti Daud, dia gak nyerah. Dia tahu di dalam hidup ini pasti gak akan lepas dari tantangan. Ada aja yang selalu memberikan masalah. Tapi Daud, dia punya keyakinan dan dia punya gairah.
untuk mengatasi semuanya. Ya, saya percaya banget bahwa kalian punya itu. Seperti apa yang Daud punya, kalian punya itu. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 17 ini ayat ke-15 ya. Ayatnya yang ke-15. Jadi kadang-kadang Daud itu habis melayani Saul, dia balik tuh ke rumah papahnya. Ya, dia balik dulu. Lalu dikatakan Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Jadi walaupun dia udah dapet nih satu promosi gitu ya. Oh, dia dipanggil Saul gitu kan. Dia pelayanannya keren banget. Tapi dia nggak kemudian alasan sama papahnya. Nggak bisa Pak, apaan menggembalakan domba. Udah nggak keburu Pak, udah nggak sempet. Ini raja nih yang harus dilayanin. Enggak, dia tetap balik ya. Dan waktu dia balik dia nggak males-malesan. Dia nggak bilang capek kan Pak. Enggak, dia tetap kembali kepada tanggung jawabnya. Menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Ya saudaraku, ini keren sih. Ini yang dilakukan oleh Daud. Dan waktu dia lagi menggembalakan seperti itu, terus papahnya bilang, Daud, coba kamu lihat tuh kakak-kakak kamu yang sedang berhadapan dengan orang Filistin. Bawain makanan Ki. Pasti jauh sih perjalanannya ya. Tapi dikatakan di dalam ayat yang ke-20, dia bangun pagi-pagi, kemudian kambing dombanya dia titipin kepada seorang penjaga. Dia angkut muatan dan dia pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Kita bisa lihat ya, dia orangnya taat, dia orangnya fleksibel. Kalau dimintain tolong ya, dia bisa tinggalin, dia bisa koordinasi dengan orang lain. Dan kemudian dia melakukan apa yang diminta daripadanya. Dia enggak mapan di tempatnya ya. Dia enggak ngotot bahwa kerjaan gue yang paling penting, tolong jangan suruh-suruh gue dulu gitu ya. Tapi dia mau bekerja sama, dia mau tahu dengan orang lain, dia mau tahu dengan apa yang menjadi kekhawatiran di hati papahnya. Dan dia menolong untuk meringankan hal itu. Ya, jadi kita lihat bahwa Daud bukan cuma mengembangkan apa yang ada padanya, tapi dia juga tinggal di dalam ketaatan. Nah, waktu dia berhadapan sama Goliat, kita udah tahu ya cerita ini semuanya. Kita lihat bahwa apakah dia takut? Ya sebagai manusia pasti ada ya, takutnya ada sih. Tapi di dalam ayat 37 dia ngomong gini, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Keren kan? Dia gak bilang, aku nih udah biasa kali gitu. Dia gak bilang gitu. Dia bilang, Tuhan, aku melepaskan diri dari cakar singa, cakar beruang, itu Tuhan. Dan kalau aku sekarang berhadapan dengan Goliat, pasti Tuhan. Ya, jadi biarlah kita seperti Daud menguatkan iman kita kepada Tuhan. Masih banyak sih catatan lain di sini. Kita lihat ya ayat 45. Ya, ayat 45 sampai 47 sebenarnya. Dia ngomong nih sama si Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dia memperkenalkan Tuhan. He is so proud. Ya, dengan dia membanggakan Tuhan. Dia gak bilang, lu gak tahu berhadapan sama siapa. Enggak, dia bilang, Tuhan, Allah barisan Israel. Itu yang menjadi kebanggaannya. Biarlah pengenalan kita akan Tuhan dan iman kita kepada Tuhan bikin kita bangga sama Tuhan. Dan Daud berani memakai imannya untuk hal-hal yang lebih besar. Dia tahu kalau dia ditolong sama Tuhan untuk hal-hal yang kecil, dia juga akan ditolong oleh Tuhan untuk hal-hal yang lebih besar. Hal itu menyingkirkan ketakutan, menyingkirkan kekhawatiran, dan membuat dia berani menghadapi segala sesuatu. Hal yang luar biasa lagi, saya tutup dengan ini.
1 Samuel 17 ayat 39. Jadi ceritanya sebelum dia maju, Saul kasih dia baju kan, baju perang gitu kan. Dikatakan lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian dia berusaha jalan, ya kan. Soalnya kan belum pernah pakai baju-baju kayak gitu, itu dari besi gitu ya. Terus Daud ngomong sama Saul, "Yah, susah banget jalannya. Gak bisa, aku belum pernah pakai gini." Terus dia copot dong. Dia copot baju perang yang keren itu yang gak semua orang boleh pakai dan semua tentara pengen pakai. Dia copotin tuh baju. Dan kalau kita lihat ayat ke-50, ya ayat ke-50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Teman-teman, mungkin kita terbatas. Fasilitas kita juga terbatas. Tapi Daud be himself. Daud apa adanya. Keyakinannya dia taruh sama Tuhan. Dan ini yang merupakan satu kekuatan Daud yang bahkan Tuhan sendiri kagum sama dia. Tuhan impress, Tuhan bilang, aku berkenan banget sama orang yang model kayak gini. Dia gak berusaha jadi orang lain, dia gak berusaha untuk maksa diri dengan semua fasilitas yang paling keren. Apa yang ada pada dia, dia cuman bilang, Tuhan pasti tolong. Hari ini mungkin engkau terbatas. Engkau rasa semua teman yang lain punya yang lebih baik. Tapi given time, ya kalau kita lihat secara panjang. Saya percaya waktu adalah teman kita juga yang terbaik. Kalau engkau berlatih setiap hari. Kalau engkau rajin latihan, entah itu suaramu, entah itu engkau main gitar, entah itu, ya zaman sekarang semuanya pakai tapping, semuanya harus masuk YouTube, semuanya harus pakai Zoom. Dan yang kemarin cuman kulak-kulik sama laptop jadul, laptop butut. Sekarang semuanya kepake banget. Ya, apapun yang Tuhan percayakan menjadi minatmu hari ini. Yuk serius yuk. Karena satu hari Tuhan perlu itu. Tuhan akan pakai itu. Jangan dibatasi dengan keterbatasan yang ada. Tapi keyakinanmu akan Tuhan. Karena Tuhan yang mengangkat engkau. Tuhan yang akan menolong engkau. Tuhan yang akan membukakan pintu-pintu yang luar biasa bagimu. Biar hari ini kita didapati punya hati seperti Daud. Korapaya shikara parapaya shana. Kita masing-masing tundukkan kepala. Tuhan lagi cari anak-anaknya yang bersungguh hati kepadanya untuk memberikan kekuatan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah ku
dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kirapaya sherada amor, irada mashere, inabarada amoraya, iridirada amoraya masherede. Haleluya. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi keterbatasanmu. Tuhan melihat apa yang menjadi seruanmu. Hari ini biar engkau melihat lebih jauh dari apa yang menjadi batasan-batasan yang ada padamu. Seperti seorang Daud yang diperkenan Tuhan. Biarlah engkau tetap mau tinggal dalam ketaatan. Biarlah engkau mau terus mengembangkan apa yang menjadi talenta yang Tuhan berikan. Mungkin hari ini belum kelihatan. Mungkin hari ini rasanya belum jadi apa-apa. Tapi waktu engkau latih terus. Dan Tuhan katakan, Tuhan gak cari iman yang besar. Iman sebesar biji sesawi. Tapi waktu engkau katakan, aku percaya kepada Tuhan. Aku yakin akan pertolongannya. Dan berita baiknya, Tuhan gak menuntut engkau harus jadi orang lain. Tuhan gak menuntut engkau harus jadi seperti Dia yang menurutmu luar biasa. Tuhan melihat hatimu tepat di mana engkau berdiri, di mana engkau duduk saat ini. Dan engkau hanya perlu jadi dirimu sendiri. Apa adanya. Seperti apa adanya engkau. Seperti itulah Tuhan mengasihi engkau. Dan kasih-Nya gak bisa ditambah lagi. Kasih-Nya gak lebih dan gak kurang. Karena Tuhan sudah mengasihi engkau dengan segenap hati-Nya. Ada rencana yang luar biasa. Hari ini mungkin kau punya masalah. Hari ini mungkin ada orang yang beri engkau masalah. Tapi jangan lupakan bahwa Tuhan sendiri yang mau berjalan denganmu. Tuhan sendiri yang mau memakai engkau. Tuhan sedang menanti engkau bangkit seperti seorang Daud. Engkau bersemangat, bergairah dengan apapun yang dipercayakan kepadamu hari ini. Dan seperti seorang Daud, Tuhan akan menambah-nambahkan. Tuhan akan bawa engkau kepada perjalanan yang luar biasa. Biarlah kiranya hati Daud ada padamu. Sehingga akhirnya Tuhan akan mengatakan bahwa aku telah menemukan seorang Daud. Kepadanya aku berkenan. Dia yang melakukan segala kehendakku. Tuhan, hamba-Mu percaya Engkau mendapati hati sedemikian di antara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar mata kami tidak melihat keterbatasan kami. Tapi kami melihat Engkau Allah kami yang besar. Kami melihat Engkau Allah kami yang sungguh dahsyat. Dan kami tahu Tuhan, Engkau yang membawa kami sesuai dengan rencana-Mu, menggenapi setiap rancangan-Mu. Dan kami mau katakan, kami mau ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu turun atas hamba-hamba-Mu sore ini, anak-anak-Mu yang Kau kasihi ya Tuhan. Semua rekan-rekan di Alive Malang ya Tuhan, kami bersama-sama duduk ya Tuhan di kaki-Mu. Karena kami sungguh sangat mengasihi Engkau. Terima kasih Engkau mengingatkan kami. Terima kasih Engkau mengajar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami mau berjalan dengan
percaya kami kepadamu. Engkau Allah sungguh baik dan tidak pernah meninggalkan kami. Bagimu pujian, bagimu hormat, bagimu kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari teman-teman, sebelum kita akhiri, kita mau buka kedua tangan kita mau buka hati kita, pandang Bapa, dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa, kasih sayang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan manis dengan Roh-Nya yang kudus di dalam setiap kita. Bersama-sama dengan kita mulai sore malam ini sampai Dia datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah terima, percaya, bersuka cita boleh sama-sama katakan amin.